A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Abang kakak, ayah bunda yang baik rahmati Allah. Setiap hari kita belajar. Apa? Termasuk belajar dari kebodohan-kebodohan kita sendiri. Belajar dari ketidaktahuan kita. Belajar juga dari, apa bahasanya? Kalau orang bilang kepo ya. Rasa ingin tahu. Kalau dalam Quran tuh istilahnya angan-angan kosong. Allah membangkitkan angan-angan kosongnya gitu. Dibangkitkanlah angan-angan kosong itu. Angan-angan kosong tuh sakit abang kakak. Di ayat surah Al-Maidah, buka dulu. Surah An-Nisa, sorry. Surat An-Nisa, abang kakak buka. Surat An-Nisa. Dari 117 coba baca. Supaya urutannya tuh bisa paham kita, flow-nya. Iyad'una min dunihi illa inatha. Mereka tidak menyembah selain Dia kecuali berhala. Wa iyad'una illa syaitonam marida. Marida itu durhaka. Dapat? 117. Di stabilo baru atau baru lagi? Laknatullah illa syaitanam marida laknatullah. Allah yang melaknatnya karena setan ini durhaka. Dulu kita tahu namanya Azazil. Ya jin. Jadi kalau ada yang bilang dia malaikat tuh salah ya Bang Kakak ya. Dia kana minal jinni kalau di Al-Kahfi itu. Fafasaqo an amri rabbih. Udah? Di ayat 118-nya, wa qala la'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍa. Nasibam mafruḍa tuh ambil saham. Ikut ngerecokin gitu. Dia nih bukan problem solver, tapi datang untuk jadi troublemaker. Nah, sebentar, pelan-pelan ya. Dia datang ngapain? Jadi apa? Jadi troublemaker. Apa? Bikin keruh air. Masuk akuarium, dimasukkan tepung terigu. Butek lah. Kan ada yang jadi pembisi, penasehat, itu bikin kita jadi, oh, aku nggak nampak nih sisi ini. Blind spot kita ada yang nunjukkan. Tapi kalau ini, nasibam mafruḍonya, aku benar-benar akan ngambil bagian tertentu dari hambamu. Maksudnya bikin onar, jadi troublemaker, bikin rusuh. Ada aja pokoknya. Emang jangan sampai salah pilih musuh gitu ya. Nasibam mafruḍo itu dia ambil bagian di bagian yang kadang-kadang kita tidak pernah pikirkan gitu. Misal contoh ya, kalau kita misalnya beramal soleh dengan sudah khusyuk gitu. Udah khusyuk nih. Iblis tuh ngambil nasibam mafruḍonya apa? Di satu masjid ini, tahu enggak antum kata dia. Pakai antum juga dia. Kayaknya yang paling khusyuk dan tenang, tumakninah salat itu antum kayaknya. Antum nih si paling tumakninah. Kita grogi kan? Kalau aku tengok-tengok sih emang iya sih, budak-budak tuh laju benar salatnya. Enggak lah sampai bilang ana ini masya Allah, enggak. Cuma dia akan bilang la'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍo. Nah, itu yang kemarin ke-trigger tiba-tiba tuh. Ini. Nasibam mafruḍo. Dia tidak akan lepaskan. Tidak akan dilepaskannya. Ada celah ya sedikit tuh. Masuk. Masuk tuh barang. Bang Sam nih Masya Allah memang. Banyak manusia di Pontianak. Tapi yang peduli sama tunanetra cuma abang loh Masya Allah.
Enggak, kata Bang Sam. Iya Bang Sam, 2 kali minta puji rupanya. Habis Bang. Langsung masuk paret. Kurban kemarin itu, Idul Adha kemarin itu, Masya Allah, kurban antum itu istimewa. Hah? Paling gemuk kurban antum. Nggak ada lawan. Antum itu Masya Allah emang antum. Di antara tukang jagal semuanya, mana Abbas hilang dah Abbas? Lemas dia. Dan jagal. Pas buka dalamnya, jagalah kebersihan. Juleha. Nah ini kita ngapalkan istilah baru. La'attakhidanna min ibadika nasibam mafruḍa. Jadi dia akan ambil bagian. Nah, makanya setiap orang ada setannya, setiap setan ada orangnya. Coba diulang. Bisa enggak setan tuh datang lewat pintu ilmu? Kayaknya dapat ilmu, tapi ternyata itu ilmu sesat. Bisa? Bisa. Lo yang ngaku-ngaku nabi itu gimana ceritanya? Awalnya kan dia soleh, taat. Tapi anak buahnya bilang, kayaknya antum lah nabi itu. Mana pula nabi? Iya. Lama-lama pas dia jalan, awan ikut dia misal gitu. Setiap dia datang, teduh. Dia angkat tangan, langsung hujan. Antum nabi kayaknya. Ah, enggak mungkin lah. Besok kejadian lagi. Ada lagi. Tuh kan udah dibilang antum tuh nabi. Masa sih kata dia. Tapi coba lihat, diingat-ingat lagi sama dia kejadiannya. Oh iya, waktu di sini hujan, di sini hujan. Iya, nabi hujan kayaknya aku nih. Ada. Ada enggak pengikutnya? Ada. Setiap orang ada pengikutnya, setiap pengikut ada orangnya. Lama-lama dia bilang, aku nabi kayaknya nih. Habis, abang kakak. Jadi, kalimat nasibam mafruḍo ini, menurut saya ya, takarannya tuh beda-beda. Setiap orang dikasih sama Allah, dan memang begitu. Maka ujiannya ada yang fisiknya diuji. Ada yang hartanya diuji. Ada yang hatinya diuji. Kakak-kakak cuman tak diuji. Berdandan, masak, ngurus suami, ngurus anak, ngurus gak badan seorang, nempel koyok seorang. Ada yang nempel koyok sini? Oh, udah enggak ada daya. Iya kan? Atau ada yang menjadikan abang kakak sebagai tadi tuh, sebagai setan-setan berbentuk manusia. Ya kan? Orang berlebih-lebihan mentreatment abang kakak, memuji berlebihan, mengapresiasi ibadah berlebih-lebihan. Makanya saya sekarang ini memilih untuk, apa bahasa istilah sekarang, private life. Insya Allah abang kakak tidak akan lihat keseharian saya di Instastory. Ayaman lagi ngorek kuping guys gitu. Ayaman lagi di sini guys. Kalaupun ada video itu sekedar ucapan terima kasih, jazakumullah khair, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, barakallahu fi umrik, apa gitu. Video ajakan, kenapa kurban double pahala, kenapa kurban bahagia, tapi hai guys inilah kurban Ayaman. Maaf, tak berani. Saya bilang kemarin kan, hati saya belum sebersih abang kakak. Saya masih takut. Apa gitu? Saya makan di bandara guys, makan di sini guys. Tengok nih guys makanannya. Saya belum sampai pikiran saya. Apalah kira-kira faedahnya kalau itu ditonton sama orang yang lagi tak berduit? Cuman rasanya kalau yang follow Instagram saya itu lagi tidak punya duit gitu. Jangankan terbang naik pesawat, untuk makan pagi itu dia tidak punya duit. Lalu nengok saya lagi story lagi makan enak gitu. Belampar makanannya tuh kan. Ikan, kudanil, buaya. Yang lagi kayak gini buayanya. Tak terbayang. Nah, kita masuk ke ayat yang lebih dalam. Bagaimana langkah konkret, nah gitu kan. Ayaman, nasibam mafrudonya gimana Ayaman? Kalau memang setan tuh mau masuk. Wala udillannahum. Wala udillannahum. Udillannahum. Aku akan benar-benar pasti menyesatkan mereka. Jadi abang kakak, mohon maaf ya, tidak bisa abang kakak lihat
keseharian saya atau saya ngapain, lagi di mana, lagi sama siapa di Instastory, tak ketemu. Insya Allah tak ketemu. Kalau Bang Banjir mungkin boleh lah. Hai guys, aku lagi mecahkan telur tembalak guys, hasil gitu. Dan saya yakin abang kakak pun kalau mungkin nengok tuh aneh aja rasanya. Entah ngapa tangan saya belum bisa bikin story. Terus apa gini-gini seorang. Entah ngapa saya belum bisa terima gitu. Nggak tahu. Tapi abang kakak yang mau gitu boleh lah. Misalnya lagi ngorek hidung story ya, ngorek telinga. Ya Bang Sam. Update tiap saat gitu. Ya Bang Abu, gimana Bang Abu? Hai guys, aku lagi ngitung bawang guys gitu. Ada. Udah lah, lanjut ya. Udah. Wala udillannahum. Wala udillannahum. Udillannahum. Ini ada yang nanya nih di Instagram. Mungkin baru join nih. Seserius itu setan mau menyesatkan manusia ya? Apalah salah manusia sampai setan benci benar? Iya ya Kak Yasian, manusia itu ya gitu ya maksudnya. Kenapalah setan tuh benci benar gitu ya. Aduh, nah ada ya. Sejauh ini nih pertanyaan paling jauh nih. Kasih hadiah Den. Ada nih. Andre nyanyi nih, Andre bukan ya, Andris Cahyadi. Kasih hadiah. Dia nanya gitu ya dapat hadiah dia. Rezeki. Udah ya? Wala udillannahum wala umanniyannahum. Nah, ini dan. Satu disesatkan, dua dibangkitkan angan-angan kosong mereka. Nih Allah ngasih contohnya wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah. Oplas, operasi plastik untuk sesuatu yang tidak penting. Bang, bagian dari sini. Abang kakak, kalau udah pernah coba perempuan pertama, pasti pengen coba perempuan kedua, ketiga. Kalau udah pernah coba botol khamar pertama, pasti penasaran botol-botol kedua. Udah pernah coba meja judi pertama, atau sekarang udah nggak pakai meja judi, aplikasi judi pertama, akan coba aplikasi yang kedua. Kalau udah pernah ngutang online pertama, maka kemarin baca di berita, tapi ini hoax ya kayaknya. Kan kita harus husnuzon ya. Itu utang sampai ratusan triliun itu, yang berutang adalah milenial dan Gen Z. Utang online. Karena untuk ngutang tidak kayak dulu harus pakai sertifikat tanah. Cukup KTP aja. Dan ngutangnya tuh kayaknya kecil-kecil gitu. 3 juta, 1,5 juta. Nanti bayarnya pakai aplikasi lain. Terus nanti ikut kajian si paling tersakiti. Aku dizolimi Ustadz sama ayahku. Ayahku gak pernah kasih perhatian sama aku. Dia cari kambing, bukan kambing hitam. Cari apa namanya? Kambing tua. Maka mereka minta bela. Karena sebenarnya sedang menutupi kebobrokan personal yang parah sekali gitu. Saya ulang ya. Orang-orang yang selama ini minta dibela, minta kajian tuh kajian yang soft spoken, yang dielus-elus, abang kakak yang dirahmati Allah, sayang Allah kepada abang kakak semuanya ini. Masya Allah, ramailah di hotel. Memang itu yang mereka perlukan. Sehingga pengajian dan pembelajaran itu tidak lagi jadi ajang untuk mencari kebenaran, tapi jadi ajang untuk mendapatkan nanti saya ngomong gini baper. Coba. Perhatikan betul-betul. Kenapa ujian itu terjadi sama seseorang? Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik datang dari Allah, yang buruk-buruk itu datang karena kesalahanmu sendiri, kata Allah. Kesalahanmu sendiri. Bima kasabat aidin nas, itu terjadi karena tangan-tangan manusia sendiri.
Sekarang yang jadi pertanyaan, sederhana banget. Yang melakukan itu siapa? Kenapa cari yang di tempat lain? Saya tidak menyalahkan orang-orang yang bikin kajian soft spoken. Tidak apa-apa, boleh. Ada marketnya memang. Tapi Ayaman tidak di situ. Jangan paksa Ayaman bikin kajian kayak gitu. Bisa Ayaman kalau sekedar jilat-jilat ya. Bisa. Udah banyak orang-orangnya di situ. Silakan main di situ. Ayaman tidak. Tidak bisa samakan. Beda lah metode dakwahnya. Ustaz Yahya Waloni beda metode dakwahnya. Metode aja beda. Nah, ada yang nangkap di sini, ada yang geser di sini. Semua orang punya metodenya dan tidak ada yang salah. Nah, Ayaman tidak kayak gitu. Kalau Ayaman marah ya marah aja. Kan abang kakak gampang. Oh, tidak suka, matikan, selesai. Betul lah? Udah dibilang bah jangan datang tiap hari. 4L, lu lagi? Lu lagi. Nah, kakak-kakak kalau perlu refreshing, datanglah. Dengarkan kajian soft spoken. Dan memang ada marketnya. Bagus untuk menyemangatin, jangan putus asa. Ya kan? Jadi mereka tidak mau di, kau salah, ini nih salah gitu. Tidak bisa, mereka tuh kaget, bisa pingsan di tempat. Mereka mau itu bilang, Allah itu sayang sama abang kakak, abang lagi diuji. Tidak pernah daftar ulang. Tidak pernah register, masuk kelas tak pernah, kok tiba-tiba ujian? Apa iki? Nyambung enggak kira-kira? Coba pakai analogi anak sekolah. Ya. Register enggak pernah. Oke, terus? Apa? Daftar ulang enggak juga. Sekolah belajar enggak juga, online tak masuk, offline apa lagi? Tiba-tiba dia bilang, saya lagi diuji Ustaz. Hah? What the fun? Nah gitu, what the fun ya. Alangkah lucunya. Piye iki ujian ki piye, Jib? Ujian apa? Kok register tak pernah? Masuklah SMK nih. Dengarlah Ayaman ngomong nih. Mukanya pingsan ya tak ada. Online tuh, online. Kalau mati nih, Zoom, TikTok, Instagram saya matikan semua. Duduklah head to head sama Ayaman sini. Masuk ruang kantor rumah khidmat. Allahumma hadza laka. Edam. Wa minka wa ilaika fataqabbal min. Nah, gitu. Kalau udah masuk dalam ruangan itu, dia masuk di rumah khidmat. Fataqabbal min. Bismillahi Allahu Akbar, langsung gitu. Bismillah Allahu Akbar. Makanya banyak yang tak berani masuk rumah khidmat tuh. Tanya sampai udah pernah datang ke Pontianak. Habis sholat subuh, kita kasih makan, ya kan? Dah, ini makanan khas Pontianak, ini. Makan abang kakak, makan puas-puas. Dah kenyang dah perutnya tuh. Udah mulai pakai ilmu padi dia. Tahu ilmu padi? Makin berisi makin nunduk. Nah, pada saat dia nunduk-nunduk tuh lah, kita langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sikat miring, gitu. Ada yang duduk tiba-tiba langsung. Ini nih salah satu hal yang amat sangat wajib ada kayaknya nih. Mana anak kita dalam kotak pakai keladi kita nih, tidak boleh dia terbuka gini, harus ada keladinya. Zaman sekarang dakwah tidak boleh dilus-lus Ayaman, tidak mempan. Itu abang yang ngomong karena abang nonton SMK. Dan ini tidak banyak peminatnya. Tengoklah sebanyak-banyaknya follower Ayaman. Yang katanya follower tuh. Yang nonton seuprit-uprit aja. Itu pun 280 tuh. Dia nonton SMK gak? Di TikTok iya gak? Di Facebook iya juga. Jadi sebenarnya akunnya tuh double. Nah gimana ke dia? Berapa HP dipakai nih? Ada yang udah pernah datang ke Pontianak? Ayaman suruh pakai sabuk pengaman terus keluar-keluar langsung lemes. Ya kan? Tidak banyak kok. Ayaman tuh tahu diri betul. Yang nonton Ayaman tuh tidak banyak. Ya kan? Ayaman tuh tidak terkenal. Banyak yang nggak suka. Tahu dan sadar betul saya. Asal datang di Pontianak, ada standby tisu. Dia gak yang nanya, dia gak yang nangis. Ada kan? Siapa mana tuh dia? Ada orangnya kan? Jadi Ayaman tuh tidak boleh jauh dari tisu. Asal dia duduk. Nah nih, dah. Amat sangat biasa. Dari awal ketemu nangis ya kerjanya. Ada.
Tapi dia mandiri, bagus. Jadi saya ini diuji Ayaman, begini-begini. Tapi saya tahu solusi. Saya harus sabar kan Ayaman. Pintar saya bilang. Jamaah apa namanya? Jamaah mandiri Bang Abu. Dia yang curhat, dia yang cerita, dia juga yang ngasih solusi. Jadi Ayaman itu coba dulu dengarkan ya. Jadi saya sadar sesadar-sadarnya Bang Kakak. Yang nonton tidak banyak. Ya kan? Tidak semua suka dengan apa yang saya sampaikan. Apa gitu dengan cara saya metal gini nih, Melayu tembak langsung. Langsung dor kan. Pokoknya Allahumma hadzalaka wa minka wa ilaika fataqabbal min. Sret langsung. Kayak Abbas tuh, tarik dari bawah. Langsung selesai. Kan berapa hari gitu nyembelih kan? Tekan, terik kan lehernya lo. Sret. Nah, begitu dia ngembuskan nafas, bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbal min. Coba tanya sama Aiman, mau tahu siapa yang udah pernah ke Pontianak di sini di antara sekian yang nonton nih? Berapa yang udah pernah ke Pontianak ketemu Aiman langsung atau dengarkan kajian-kajian offline-nya yang enggak pakai live? Ada? Coba cerita-cerita sedikit. Gimana rasanya ketemu sama Yaman langsung? Yang offline. Kalau saya di luar kota tuh bisa berbagai macam mode. Ya kan? Tapi yang pernah ketemu offline, ketemu one on one satu meja gitu, tak satu meja makan gak atau apa gitu. Ngobrol cerita. Insya Allah tuh sikat miring ya. Sikat miring. Saya pernah Yaman kajian baik bareng di Masjid Al-Akbar Surabaya. Oh, itu permen. Kalau itu kajiannya kajian permen. Ya udah oke ya. Lanjut nih. Kita selesaikan karena habis ini Ajib ngisi. Aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Nah, ini yang Abang Kakak, dan membangkitkan angan-angan kosong mereka. Nanti, itu kalimatnya apa? Apa passwordnya? Kalau aku punya duit, aku mau kurban besar kayak dia tuh. Aku bukan tak mau kurban besar, duit belum ada. Oh, gimana? Bagus tak? Udah cocok. Kalau duitnya ada, tak beli kurban. Cie. Apa? Tepuk sebelahnya? Cie. Si paling niat apa? Coba benar-benar Allah kasih duitnya, Dam. Benar-benar hadiah Allah kasih duitnya. Datang tuh duit barang plung masuk 50 juta. Apa iblis bilang? Setan, kan? Ngapalah setan tuh jahat sekali sama manusia gitu. Apalah salah manusia. Apa yang terjadi? Ketika duit itu masuk 50 juta. Ini kalau diputar bisnis nih Bang Abu. Bagus nih diputar bisnis nih. Nanti marginnya kita sedekahkan sama anak yatim. Walah, bibir kok. Mana Jeb? Nanti kita bantu itu masih kapal Pontianak itu kita bantu nanti tuh. Apa yang kurang Bang Ajib? Tangga kurang ini nanti kita bantu. Doakan bisnis saya lancar Bang Ajib ya. Doalah kita kan. Insyaallah Bang. Lancar bisnisnya Ajib. Lancar. Kemana dia? Ya enggak mungkin ke masjid lah. Ke pantai. Mana lagi? Ke Singapura, ke Kuala Lumpur. Pergi dia ke kandang sapi beli kurban. Betuah. Inilah yang dimaksud dengan dibangkitkan angan-angan kosong. Bahasa Arabnya wala umanniyannahum. Pakai tasydid 2 kali. Kena gitu. Makanya saya pun kadang-kadang tuh, saya bilang benda dimasuk nih. Duit masuk maksudnya. Ini kalau tak cepat-cepat saya geser nih. Habis. Kan saya pernah punya pengalaman Abang Kakak. Dulu rumah saya bukan rumah saya, rumah Mak Cua yang saya kontrak, ini harus jelas ya. Rumah yang pojok tuh, dulu tuh kan belum gabung. Masih siapa yang dulu masih nengok fase-fase masih pakai papan-papan bekas yang di tengah kalau hujan bocor. Ada yang masih nengok 2016 Bang Abu ya. Kalau ketemu nyambut tamu tuh di situ. Berpanas-panas maksudnya karena seng kan. Seng gitu. Jadi rumah 2 disambung pakai seng gitu aja. Kalau bahasa Tokbot sementara Melayu. Jadi kalau nginjak pelan-pelan. Karena dibikinkan panggung dikit supaya enggak basah aja ke bawah. Nah, itu 2016 2017 lah.
Nah itu apa? Saya baru terima duit. Ada orang ngantarkan duit. Ayaman apa? Ustadz ini duit buat Ustadz H Ustadz. Baru masuk pakai amplop gitu. Belum sempat dibuka bang Sam. Masuk lewat pintu depan, pintu yang pojok itu. Sekarang udah ditutup pintunya. Dulu di kamar Fayat itu pintunya situ. Pintunya di situ. Masuk saya baru sampai lemari, baru ngeletakkannya. Cek gitu letak. Tiba-tiba diketok dari pintu belakang. Nah, jadi di ruang tengah itu, yang ruang tengah itu ada pintu belakangnya dulu. Kayak usaha dia tuh pintu yang tempat nyuci tuh, jemuran. Nah, dari situ ngetok. Saya bilang, siapa ngetok? Keluarlah. Ustadz Lukman ya. Iya Pak, saya bilang. Saya. Boleh ngomong sebentar enggak? Boleh. Dia ceritalah, Ustadz, anak saya ini perempuan. Terus meninggal Ustadz. Lagi proses melahirkan. Di mana Pak? Di Sintang. Oh jauh Sintang, 9 jaman. Terus, nah saya mau nyusul anak saya ke sana. Tiket bus saya sudah ada, untuk ini jenazah udah ada. Nah, abang kakak, for your information, di Kalimantan Barat, sebagian besar walaupun tidak semua, itu kalau meninggal masih biasa pakai peti. Tapi bukan peti yang mewah-mewah gitu, jangan bayangkan itu ya. Ini peti yang memang cuma sekedar papan, kotak gitu ya. Karena tanah di sini tuh enggak kayak tanah di Jawa, yang rapi, bersih gitu. Jadi di sini tuh banyak yang digali sebentarnya udah ada airnya, gambut ya kan, kemudian kadang-kadang mudah roboh gitu. Itu biasa tuh cerita, baru gali sebentar tanahnya ambruk gitu tuh biasa di sini. Atau banjir jadi harus ditekan pakai peti. Nah, dia bilang, "Saya kurang duit untuk bikinkan peti untuk anak saya meninggal." Tahu yang di pikiran saya pertama kali? Saya bilang, "Siapa ngasih tahu Bapak ini kalau aku baru dapat duit ya?" Dan saya enggak kenal. Enggak tahu Bapak itu tuh siapa, enggak kenal. Enggak pernah nengok juga. Tapi saya ingat postur tubuhnya kayak Pak Rudi gini, tinggi besar. Pakai sepeda. Dia bilang dia dari arah sana. Ada orang ngarahkan saya ketemu Ustadz kata dia. Dalam hati saya nih, macam tahu-tahu ya dia aku baru dapat duit nih. Masalahnya tahu enggak dia kalau saya baru dapat duit? Mana dia tahu? Tapi Allah tahu enggak kalau saya baru dapat duit? Nah itulah saya dapat inspirasi awal tuh saya bilang, Allah tahu enggak kalau kita tak punya duit pengen sedekah? Tapi Allah tahu enggak kalau kita punya duit tapi pura-pura tak bisa sedekah? Itu yang kena bantai itu. Habis itu langsung bekejar saya masuk. Tunggu sebentar ya Pak ya saya bilang. Dalam hati nih. Macam tahu-tahu lah dia nih. Itu ujian-ujian awal lah Bang Kakak. Saya pun enggak tahu di amplop itu berapa. Tapi waktu itu lumayan banyak bagi saya saat itu. Tebal 50 ribuan. Masih ingat saya. Saya ambil lah berapa lembar itu. Saya bilang ya Allah. Kau tahu aku. Baru dapat. Tapi kalau nguji janganlah cepat-cepat benar kan gitu. Setan biasa. Kan saya bilang saya belum bersih. Ya masih kotor, masih bodoh, masih banyak aibnya. Masih belajar saya. Sampai hari ini masih belajar. Jadi kalau orang bilang, "Ustaz tuh kurang ini, kurang ini." Kau cuma menyebutkan 3, 4. Aku tahu 1000 kekuranganku. Emang Sam? Emang apa? Orang nyebutkan 2, 3 aja kekurangan kita. Kekurangan kita yang asli banyak tak? Allahu Akbar banyak sekali. Kecuali mungkin kayak Bang Bajan. Ketampar nih kata dia. Hah masa? Sempat berdoa diberi rezeki buat berkurban. Begitu ada rezeki langsung kepikiran duit itu buat persiapan kuliah anak. Akhirnya nggak jadi kurban. Padahal selama ini selalu ada rezeki buat keperluan anak. Oh, kebetulan ya kali. Kena marah tuh. Mana ada kebetulan? Memang tak ada. Saya nyindir ya sarkas. Apa tuh sarkas? Beda lagi. Udah ngomong sarkas jauh-jauh. Tanya lagi. Sarkas itu apa ya kata dia. Daya? Jadi kalau abang kakak mau tahu kekurangan saya yang asli, amat sangat banyak sekali. Jadi abang kakak paling cuma bisa sebut cuma 2, 3 ya. Dan banyak sisi-sisi yang abang kakak tidak tahu tentang saya. Jangan sok paling kenal sama saya ya. Saya kenal lah yang mantu tahu, yang abang tengok tuh yang baik-baik ya. Mudah-mudahan Allah jagalah. Sisi-sisi tak baiknya banyak. Budak-budaknya lah yang banyak interaksi sama saya tiap hari. Jadi gimana iblis ganggu kita? Satu disesatkan, tapi yang paling mudah kena hooknya itu dibangkitkan angan-angan kosong. Pernah enggak ngerasa gini? Aku mau kerja keras, dapat duit, mau makan di restoran enak, mau nginap di hotel bagus, mau jalan-jalan ke sini. Allah takdirkan sampai masanya abang kakak ada duitnya. Ngapain? Makan telur dadar, pakai tencalo. Saya ketemu orang kaya yang duitnya miliaran. Saya tawarkan dia, "Mas, mau makan apa? Saya jamu." "Ustaz, kalau bisa ikan asin ya," kata dia. "Hah? Ikan asin mas?" Dia bilang, "Ayam daging biasa dah Ustaz. Saya rindu makan makanan kampung tuh."
Telur dadar saja sama tencalo. Ya Allah, ini kan makanan balik lagi Bang Abu ke settingan pabrik. Nasi putih panas, tencalo, telur dadar, ikan asin. Kembang liur. Kan tiap hari nengok daging nih Bang Abu berapa hari ini kan? Pak Rudi, nengok daging terus kan. Begitu dengar tencalo, telur dadar, ikan asin, lalapan, ada. Nah, yuk bikin yuk habis ini yuk. Mana Bang Majen? Langsung kembang liur kan? Lah ternyata yang kita ngayal nak makan steak, apa Gi? Makan mahal, cuma di angan-angan ya kalau bahasanya Puang, cuma catatan. Apa tuh tencalo ayaman? Makanya ke Pontianak. Nggak akan kita jelaskan. Biar datang seorang ya. Siapa orang luar Pontianak yang pernah makan tencalo? Ada? Tahu rasanya sekarang? Enak? Awal-awal bingung dia makannya. Sekali tahu tencalo, pokoknya enggak mau kasih tahu tencalo itu apa, enggak mau kasih tahu. Google ready ayaman, kati kau lah. Dah. Jadi ngomong tencalo pula gitu. Gara-gara angan-angan kosong. Satu ayat padahal nih. Nasibam mafrudo. Gara-gara nasibam mafrudo, ya kan? Gimana iblis tuh membangkitkan angan-angan kosong, itu bahasa ke-trigger itu. Sesuatu yang Abang Kakak coba jawab jadi ini penutup ya. Banyak enggak dalam kehidupan kita sesuatu yang kita takutkan, kita khawatirkan, ternyata pada saat dijalani enggak seperti seseram yang kita bayangkan. Pernah enggak? Orang ngomong tuh, ini gini Ustaz, nanti tuh gini, nanti antum tuh akan diginikan. Pas kita jalanin, enggak ternyata. Pas sudah dilewatin, TGM, tanda gak macam mana. Betul enggak? Biasa aja jalaninnya. Oh iya lewat juga. Ujian 1 lewat, pos 1, pos 2. Kan sama kayak pos 1, pos 2, pos 3 kan? Kita melewatin pemeriksaan 1, pemeriksaan 2. Kita berdebar-debar. Pada saat kita sudah lewatin, oh gitu ya. Ini kalau belum mengalaminya, iblis pintar mainkan pikiran gitu tuh. Makanya tadi ada istilah kalau anak ibu gaul tuh namanya ke-trigger. Itu ibu gaul. Ibu solehah. Ibu apa? Ibu solehah. Sama, ayah juga ke-trigger, kepancing emosinya untuk marah. Ibu marah, anak marah sama orang tua karena ada angan-angan kosong yang dibangun oleh iblis dalam pikiran. Dan itu belum terjadi. Udah terjadi atau belum? Nanti gimana Ustaz? Siapa yang bayar AC? Siapa yang bayar sekolah anak saya? Ibu ngomong apa sih ini? Saya mau pensiun Ustaz 15 tahun lagi. Hah? Pensiunnya 15 tahun lagi? Nyicil sedihnya udah dari sekarang. Macam pasti hidup ya 15 tahun tuh. Yang belum pernah nyembelih hewan kurban. Siapa ada enggak? Enggak ada di sini. Bang udah pernah? Belum pernah Bang? Abang belum pernah juga? Belum pernah? Coba bayangkan. Alah seram ya. Kayaknya jadi makhluk paling sadis. Tapi coba tanya sama yang sudah pernah nyembelih hewan kurban. Seseram yang dibayangkan? Tak ada. Pas dijalanin, yep, udah nyembelih, yep. Bang Ojen udah kan? Apa rasanya? Jadi Abang Kakak hati-hati dengan angan-angan kosong. Hayalan kosong, ketakutan kosong. Ini iblis bilang wala umanniyan nahum. Dia mulai dengan kata-kata nanti. Apa? Ditambah dengan ini dia. Sempurna lah nih. Dah. Nah, Jib, lanjutkan Jib. Nggak tahu saya mau ngomong apa Jib. Nanti kalau saya udah begini, faktanya ternyata TGM. Liburan kita akhirnya ke situ-situ lagi, malah banyak di rumah. Iya kan? Orang Car Free Day pada ngumpul semua, kita malah ketakutan nengok kumpul rame-rame kayak gitu. Malah pilih hari sepi. Orang kerja, kita baru jalan. Ke mall pas hari sepi, ada tuh sekelompok manusia-manusia antik yang kayak gitu tuh. Dia enggak suka keramaian, enggak suka ribut-ribut, bising-bising. Ya, sip. Ingat tadi An-Nisa surat keempat ayat 119. Nanti Abang Kakak akan dapat penegasannya di ayat 120. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitonu illa gurur. Anxiety,
Kalau udah pakai bahasa Inggris kan jadi mahal dia. Anxiety coffee shop gitu. Coffee overthinking gitu. Boleh bikin tuh. Ya, anxiety coffee pasti mati gitu tagline-nya. Apa? Apa? Anxiety coffee pasti mati. Nah, gitu. Daripada cuma anxiety aja. OVT, overthinking. Anxiety coffee shop. Solusi untuk mati Anda gitu. Ya, iduhum. Wah, bikin Jeb di Pontianak kok masih Pontianak Jeb, anxiety coffee pasti mati gitu. Insyaallah enggak ada yang mau beli aja. Abang Kakak, itu kira-kira pagi hari ini, enggak tahu saya Abang Kakak dapat apa, ya, boleh setuju boleh enggak, dan saya enggak paksa Abang Kakak harus setuju dengan apa yang saya sampaikan. Ya, enggak harus ya. Very good, very fine. Enggak mau ikut cari yang lain ya, apa? Very good, very fine. Enggak mau ikut cari yang lain ya. Anxiety coffee, ya kan? Pasti mati ya gitu. Aduh, ada ya orang. Pas dibayangkan tuh seram sekali. Begitu dijalanin, oh gitu ya. Ibu-ibu mau melahirkan ada? Kakak-kakak? Pas mau melahirkan gimana? Begitu udah melahirkan? 2 bulan hamil lagi kawan. Astagfirullahaladzim. Katanya sakit. Tapi, iya Yaman ngisi lagi. Sedang gak udah. Ada yang baru ganti mesin langsung ngegas. Ada tapi gak boleh sebut nama. Ya. Lama dah puasa kawan. Loh ini betul dah Allah malaka sumtu. Bang Banjir tahu tak orangnya Bang Banjir? Ada orang buka puasa Bang Banjir. Allahumma laka sumtu. Kincang udah. Gitulah kira-kira kan. Nah, tapi apa yang dikincang mana gak saya tahu. Saya kan polos. Ya. Dah daripada makin parah nanti saya lanjut nih. yang di belakang kenceng betul ketawanya. Kalau Abang Kakak tahu rasanya duduk di Pontianak ini gini lah dia. Ya kan? Mereka ini bisa ketawa untuk hal yang receh-receh sekali itu. Udah terbiasa mentertawakan kehidupan ini ya. Kehidupan ini benar-benar lucu dan menggemaskan. Silakan Jib, mainkan dengan merdu Jib. Kincah budak. Gitu ya. Jazakumullah khair Abang Kakak, doakan saya, doakan Bunda Uung. Doakan juga anak-anak saya 4F, doakan kami sekeluarga besar semoga dalam lindungan kasih sayang Allah. Doakan mama saya, doakan ibu saya, doakan kami juga semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan semoga dalam lindungan kasih sayang Allah, dibimbing Allah, diberkahi Allah. Insyaallah Bang Ajib nanti ngomong sampai zuhur ya insyaallah. Ya, jazakumullah khair Abang Kakak. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib, silakan Ajib. Mainkan dengan Ajib, kincah Ajib. Ya, izinnya semuanya ya, maka Assalamualaikum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Alhamdulillah Bang Kakak, karena hari ini hari Senin, jadi insyaallah enggak lama saya ngomong, mungkin enggak sampai 10 menit, mungkin hanya 5 menit. Nah, insyaallah inilah yang saya suka nih. Karena waktunya sudah mepet. Nah, jadi 5 menit saya berbicara, ingin bercerita sedikit Abang Kakak. Masya Allah tabarakallah, kemarin kami bersama teman-teman dari Baitul Mal Munzalan Indonesia pergi ke Dinsos, Dinas Sosial. Nah, di situ kami mengurus seorang anak, yang anak ini satu mimpinya. Apa itu mimpinya? Dia pengen sekali ketemu sama ibunya. Nama anaknya itu Kak Imas tahu. Namanya Putra. Putra ini Abang Kakak, kalau setiap liburan dia punya kebiasaan apa? Dia bawa tas atau bawa ini seakan-akan itu akan dijemput gitu. Nanti ustaznya video call, Bang Jib nih, siapa yang jemput nih? Nggak ada. Tahun depan gitu lagi, nggak ada. Sampai Kak Imas juga video call. Bang Jib Putra nak balik nih, siapa nak jemput nih? Nggak ada. Banyaklah orang-orang video call untuk bertanya siapa yang jemput dia. Dan sudah 3 tahun si Putra ini nggak pernah ketemu sama emaknya. Akhirnya inisiatif dari teman-teman BMI bagaimana nih mempertemukan Putra yang selama ini bersekolah ya. Jadi kalau dia belum tahu, beliau ini kita tanda kutip kita selamatkan dari jalanan, dari hal-hal yang maaf kurang baik mungkin, untuk kita berikan beasiswa di pondok pesantren. Nah, poinnya apa teman-teman? Ada hal-hal yang kadang kita tuh biasa aja gitu, ketemu orang tua biasa aja, ketemu mama biasa aja, ketemu orang ayah biasa aja. Tapi ada orang-orang yang sekitar kita, dia tuh ketemu orang tua tuh hal yang langka gitu. Hal yang selalu diimpikan, kapan dia ketemu mama, kapan dia ketemu ayah. Nah, kadang kita lupa bersyukur di situ. Cerita yang kedua, ada satu lagi anak namanya Muhammad Rizki.
Dan ini anak yang pernah saya ceritakan, kita selamatkan dari pangkalan pasir waktu itu. Anak ini juga lucu kemarin. Dia bikin, ada kita buat tugas buat puisi. Buat puisi. Akhirnya dia buat puisi kayak cerita Bang Kakak. Apa ceritanya? Saya bahagia dapat tempat sabun oleh ayah angkat saya. Dan saya sangat bahagia dengan ini. Terima kasih ya telah memberi perhatian kepada saya. Hal seremeh itu, tempat sabun yang mungkin harga cuma 3.000, 4.000 itu membekas di otak dan pikirannya, membekas menjadi pengalaman untuk dia, membekas mungkin menjadikan dia nanti orang baik selanjutnya. Nah, tapi poinnya Bang Kakak, ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana yang berangan-angan tadi tuh, tapi angan-angan itu sudah kita dapatkan. Salah satunya di kehidupan kita. Maka mungkin poinnya apa? Ya poinnya kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Dengan apa yang kita syukuri saat ini, kita membuat orang lain itu juga bersyukur dengan apa yang dia miliki. Caranya apa? Menjadi orang yang dapat membahagiakan orang lain. Sesimpel itu Bang Kakak. Tadi kata Ayahman kan, kalau aku cair nih, aku kurban. Kalau aku ada duit nih, aku ini, aku itu. Nah, langkah konkretnya apa? Benar-benar sekarang lah lakukan. Berapapun lah yang kita punya. Dengan itu bisa jadi orang lain bahagia dengan apa yang kita berikan. Dari 5 menit saya ngomong, tapi poinnya Bang agak benar. Ini tidak lama karena hari Senin ya, semuanya mau ngantor bagi yang tidak libur. Nih nanying hari Senin nih. Mau ngantor, mau siap-siap, mau jual kambing. Ya, hari ini hari terakhir kita kurban. Masih ada kesempatan Kak Imas ya? Masih ada kesempatan, saya hubungi saya. Nah, begitu. Poinnya 1, bersyukur dengan apa yang kita miliki Bang Kakak. Taharus bin Imah juga usikum manafsi bitaqwallah. Usikum manafsi wa iya ya. Ini nasihat untuk diri saya pribadi juga. Ayo kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan kita menjadi agen kebaikan untuk banyak orang di sekitar kita. Doanya, ya Allah, di doa saya, ya Allah, jadikanlah saya orang kaya yang dermawan sehingga tidak banyak orang yang menangis di sekitar saya. Nah, doakan Bu ya. Doakan juga. Terakhir, minta doanya untuk istri yang sedang mengandung, semoga lahirannya normal. Kita doakan juga semoga Bang Kakak yang belum Allah berikan keturunan, Allah kasih keturunan soleh-solehah, hafiz Al-Quran. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dah, cukup itu. Makasih banyak yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon maaf, mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.